Bapak mah jualan ya Pak? Iya, yang penting dapat. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat di akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Para kaum muslimin yang ada di Indonesia, wabil khusus di Malang, untuk melaksanakan ibadah kurban. Sehingga hewan sapi ataupun hewan kambing yang dijadikan sebagai hewan kurban justru di beberapa tempat, apakah di masjid, di mushola, di kampung, itu semakin hari secara kuantitatif malah meningkat. Ini artinya ya kesadaran masyarakat muslim dan kemampuan masyarakat muslim untuk beribadah juga semakin tinggi. Mudah-mudahan kondisi ini dapat terus kita nikmati, dapat terus kita rasakan sampai pada kita ya waktu-waktu yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam rangka mengejawantahkan rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tentunya harus kita tingkatkan kualitas ataupun kuantitas ibadah kita pada aspek-aspek yang lain. Apakah itu ibadah-ibadah ritual, apakah ibadah-ibadah sosial. Ngoten nggih. Wong duwe gawe nggih mun mulai kathah nggih. Wong duwe mantu napa nyunat wis wani saiki nanggap gambus. Bahkan ana teng dawu niku wis mulai wani nanggap jaranan, dramben dan macam-macam nggih. Nah, ini menunjukkan memang sudah semakin mendekati normal itu, meskipun ya mungkin masih ada orang yang ketika di swab itu terindikasi terpapar COVID. Tapi itu kalau menurut analisis saya yang bukan dokter ini, ya, baik dokter kesehatan ataupun dokter cinta, saya bukan ahlinya ya. Memang kalau kondisi cuaca seperti sekarang ini yang cenderung panas dingin itu berubahnya drastis. Jadi kalau siang kita diterik matahari itu ya antara 29 sampai 31 derajat. Mungkin kalau di wilayah Surabaya, Jakarta itu sekitar 31 sampai 32, bahkan lebih. Kemudian kalau malam hari itu dinginnya sampai 17, 18 begitu kan. Nah, kondisi cuaca yang semacam ini tentu mudah sekali orang itu kena penyakit pilek. Lan awis pilek kok di swab mesti ya terindikasi terpapar virus corona. Nah, itu yang kemudian kemarin juga Pak Presiden ya rodok khawatir gitu. Kenapa?
Karena dilihat datanya itu kok kelihatan semakin naik. Sehingga kemarin menyarankan kepada masyarakat kalau sebelumnya itu masyarakat boleh melepas maskernya di ruang terbuka, nah sekarang kembali disarankan supaya tetap dipakai di mana-mana. Nah mudah-mudahan itu semuanya segera berlalu dan insya Allah berlalu, karena saya rasa wis ya mergo pilking mulai ya, mergo pilek gitu. Nah cuacanya normal, tidak berubah secara drastis begitu, insya Allah ya gak akeh kena sing gak akeh sing kena pilek gitu. Saya rasa hampir semuanya mungkin di bulan Juli ini wis kena pilek kabeh gitu ya. Mbah didik atau akeh, berat atau ringan, itu wis pilek kabeh. Baiklah ya, jadi sekali lagi kita tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Dan pada malam ini kita akan mengkaji makalah yang ke-21 dari kitab Nasha'il Ibad ini, yang berisi 3 ya. Wal maqalatu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana fi dharain amin. Wal maqalatu al-hadiyatu wal 'ishruna, utawi makalah sing nomor 21. Siapa ini? Makalahnya siapa? Iku an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Iku saking Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa yang disampaikan oleh beliau ini menarik. Kun indallahi khairan nas. Kun ono sira indallahi ing dalem ngersane Allah iku khairan nasi, jadi saapi-api manungsa. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita menjadi orang yang terbaik. Lah wong sing terbaik itu sing kaya apa? Kalau kita melihat hadis Rasulullah, maka kita akan menemukan jawabannya. Banyak sekali kita bisa menjadi orang yang terbaik itu. Nomor 1, dadi wong sing manfaati nenggone wong liya sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Kita bisa menjadi orang bermanfaat dengan harta kita, dengan pikiran dan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan jabatan kita, dengan keberadaan kita sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan, dengan keberadaan kita sebagai seorang pemuda ataukah seorang tua. Itu kita bisa memberikan manfaat, maka itu menjadi khairun nas, sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-api wong sing akeh manfaate ning wong liya. Atau mungkin sesuai dengan kapasitas kita. Kalau mamanya kita bisa membaca Al-Quran, kemudian itu kita ajarkan kepada orang lain, maka Rasulullah dawuh, khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Saapi-api wong sing gelem belajar Al-Quran lan gelem ngajarno Al-Quran. Itu juga bisa menjadi sebaik-baik manusia. Jadi menjadi wong sing paling apik. Terus juga ada yang lain, umpamanya khairukum li ahli. Saapi-api wong itu wong sing paling api-api kamu terhadap keluarganya. Itu juga bisa. Jadi untuk menjadi orang terbaik itu banyak pilihan. Tentu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Makanya jangan bilang wangel niku dadi wong apik. Memang dibilang angel-angel, dibilang gampang-gampang. Kalau urusan pilihan sebetulnya banyak kita bisa menjadi wong apik. Mbah iku menularkan ilmu kita untuk merintis bisnis sehingga orang lain sehingga menjadi
pekerja sukses, bahkan akhirnya bisa juga membuat lapangan pekerjaan bagi orang lain, itu juga menjadi khairun nas. Atau mungkin menolong orang yang lemah. Dari sisi apa? Dari sisi apa saja. Itu juga bisa. Maka nasihat sederhana tapi cukup dalam itu yang pernah disampaikan oleh Sunan Derajat. Eling boten. Weono apa? Weono teken ning gone wong sing wuta. Weono mangan ing wong sing luwe. Weono klambi ning wong sing muda. Ngoten kan? Itu memberikan pelajaran kepada kita agar kita itu bisa bermanfaat kepada siapa saja sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ojo terus dipresetno weono bantal ngene arek sing ngantuk. Iku jenenge duduk pituduh, duduk petuah itu, tapi itu namanya adalah jelumprungno itu ya, begitu. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala jadilah orang yang terbaik. Bukan di hadapan orang lain ya. Tapi kalau Anda kepingin jadi wong sing apik, nah, kepingin jadi wong sing apik, iku jadi wong sing apik ning ngarepe Gusti Allah, ning ngersane Gusti Allah. Nah, jadi wong apik ning gone wong liya, iku mesti ana kuwatir ana pamrih. Bisa saja awalnya ikhlas, tapi mburi-mburi mendol. Itu bisa juga kan? Awalnya ikhlas, tapi begitu nggak diperhatikan, aku kok diremehno ya. Wis pore akhirnya kan gak gelem. Gitu. Atau mungkin muncul keinginan untuk dipuji. Berbuat baik kepada orang lain di hadapan orang sebaik-baik ngomongannya api, perbuatannya api. Tapi ketika dia tidak atau kurang dihargai oleh orang lain, dan sementara orang itu menghargai justru kepada saudaranya, itu malah akan muncul iri. Lah kalau di hadapan sesama gimana? Nah, tengriki Sayyidina Ali malah dawuh ngeten. Wa kun indan nafsi sarnas. Nah, kalau kamu melihat dirimu sendiri, maka jadikanlah dirimu itu wong sing paling elek. Anggapen kamu itu wong sing paling elek, sing apike cuma titik. Sing amal soleh cuma titik. Sing omongan sopan santone ngrasa jek durung sopan. Rumangsa jek durung loman. Rumangsa jek durung pinter. Rumangsa jek durung napa niku? Durung sagep ibadahe. Mestine kudu ngono. Dadi aku kok ya Allah dadi wong kok ngene. Makanya ini perhatikan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah itu pernah menyatakan begini. Idza laqaita ahadan minan nasi ra'aita al-fadla lahu 'alaika wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan minni. Ketika kamu menemui seseorang yang lebih baik daripada kamu, maka katakanlah pada dirimu bahwa orang itu tentu lebih baik daripada aku. Dan orang itu sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara aku masih jelek dan derajatku belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh gitu. Itu kalau kita ketemu orang yang lebih mulia. Makanya kita muliakan orang yang lebih mulia itu. Dan kita secara tawadhu mau ngangsu kaweruh. Mau meguru, mau menjadikan dia sebagai uswah, sebagai teladan. Itu kalau kita lihat orang yang mungkin
lebih alim, lebih taat, lebih loman, lebih dermawan. Itu kita ngomongnya harus begitu, bahwa oh ternyata wong iku ternyata luwih apik timbangane aku. Sementara aku koyo ngene. Derajate wong iku wis diangkat sementara aku cek durung diangkat-angkat. Nah, karena mungkin saya masih jelek. Jadi pokoknya menganggap awake ijek durung sempurna. Jadi tidak ada yang namanya sifat ujub, justru yang ada adalah sifat tawadu. Itu. Niku ngoten niku gampang napa angel kira-kira. Zaman sakniki dong ya. Sebab kadang-kadang apa ya? Egoisme kita itu lebih kita kedepankan daripada rasa sosial kita. Kesombongan kita kadang-kadang lebih kita kedepankan daripada ketawaduan kita. Padahal untuk sombong itu ya sajane ya gak ono modali, wong pinter ya gak, sugih ya gak, ya, alim ya gak. Tapi ngono ku wis wani sombong gitu. Zaman saat ini kita ngoten ya. Wadah ngoten niku. Cek nyumbang semen 10 sak ngono wis ngomong ngalor ngidul nandine iku melok nyumbang mong sak kampung diomongi kabeh. Oh dijak nyumbang maneh jawabane wis tahu. Ngoten iki. Gak penak ngoten iki ya. Nah, engko diarani dadi wong medhit ya ora gelem. Men kok medhit, jare sapa medhit? Lho masuk elek-elek ngene rek. Aku yang melok nyumbang 10 sak. Sing penting nyumbang ora ayo ikhlas sih Mas Didi. Lho ngono, ono ae dalil ya. Untuk cari-cari pembenaran itu. Nah, jadi jangan begitulah jadi orang ya. Jadilah yang tawadhu. Kok meneh diingatkan oleh teman. Padahal kita sudah berbuat baik. Mungkin orang lain masih melihat adanya kejelekan pada diri kita. Yang itu kita tidak kita ketahui. Dan yang tahu adalah orang lain. Mestinya ya harus kita apa? Harus kita sadari. Dan kita ucapkan terima kasih kepada yang bersangkutan. Oh gak malah mangkel. Kadang-kadang wonten ya, perkara ini sepele kan. Pas poso-poso tadarusan. Ngaji di ngene musala ning ngene mik. Ternyata macane keliru padahal ya dene wis diapi-apikno. Wis diapi-apikno. Ternyata ijek ana sing keliru. Dielingno karo kancane. Ngoten niku murang-muring. Mestine ngaji gak patut bener dielingno ra ya matur suwun nggih. Lah ngoten ah. Enggak murang-muring. Soalnya rumangsa ini paling bener. Sampeyan sapa ngeling? Mutamatan SMA kok ngeling aku. Aku lho 3 tahun mondok di madrasah aliyah. Wong mondok turu tok dipamer-pamerno. Lah ngoten ya. Pondok pindah turu itu pamer-pamerno. Enggak boleh begitu ya, enggak bagus gitu. Fa in kana saghiran qultu hadza lam ya'sillah wa ana qad asaitu fala sakka annahu khairun minni. Dan bila mana kita ketemu orang yang katakanlah lebih muda dari diri kita, maka kita harus berani mengatakan bahwa dia tidak berbuat maksiat kepada Allah. Dan kalaupun dia salah, itu kan dia masih kecil, cek durung ketatrapan dosa. Sementara saya berbuat maksiat kepada Allah, sementara saya ini sudah dewasa, sudah mukalaf. Maka tentu anak kecil itu lebih baik daripada saya. Loh ngono. Itu kalau kita ketemu sama anak kecil, katakanlah cek durung balik. Arek cek durung balik ternyata sergap ning musala. Sergap adzan, masuk suarane yo apa kaya mercon bandingan umpamane yo gak apa-apa. Tapi dia gelem belajar. Timbangane sampean wis tuwek kongkon adzan mundur alasane ono aku watuk, aku pilek, aku serak, aku ono ae gitu ya. Kan ono ngoten niku. Kok dijak rapat ngurusi masjid ya gak gelem, alasan sibuk aku padahal cuma urusan makelaran. Jadi kalau kemudian ada anak muda bagus di dalam beribadahnya, maka kita harus berani mengatakan fala syakka annahu khairun minni, tidak diragukan bahwa dia lebih baik daripada saya. Maka hargai, maka hormati.
Maka perhatikan. Dan kemudian tidak usah sungkan untuk meniru. Masuk ke arek cilik, sore-sore sadurunge maghrib wis budal sarungan. Sampe niru gak usah izin. Oh kaya arek cilik ayam wis budal ning masjid. Ora apa-apa, apa salahe budal ning masjid awal-awal. Kan ngoten ah. Kadang-kadang mergo dadi kebiasaan arek cilik tonggo-tonggo ning masjid dulinan terus kene budal awal-awal gak gelem soalnya apa alasane kaya arek cilik. Ora apa-apa. Ya, meneng ning masjid iku luwih apik timbangane meneng ning tembong. Ah ngoten ah. Enggak saiki gak ngono tapi yang terjadi. Ngono Jumatan agak khotbah loro diwaca lagi teko. Kayak cek nak durung komat ae durung budal. Ya bener budale teko omah iku rada awal. Persis jam 11:30. Tapi ngono nyangking rokok sapat. Terus nang ndi mampir sih di warung. Ngopi. Terus marno krungu, Allahu Akbar baru. Yu piro yu, aku tak budal sih ngono lagi ya. Kelakuan sapa niku? Ya kelakuane wong akeh, mboten jamaah. Wong liya niku tangga nggih tangga. Ana sing model ngono iku. Ana maneh sing gak pokroman ya, Bu. Arek pondok sing masjid ning jero pondok iku malah parah maneh iku. Ya mergo masjid iku cuma sak jangkah karo kamare. Iku budal ning masjid agak mburi dhewe gak budal. Jadi adzan malah mapan turu. Yo adzan lumayan lah. Seperempat jam turu sik lumayan gitu. Baru ketika khutbah 2 diwaca tangi wudu kriip ngono. Terus marung nyandak sarung sak ketemune, kopiah sak ketemune budal ning masjid. Dan niku mulai dhisik. Lamcing niku. Mapan turu maneh. Jadi sekarang ini juga harus menjadi perhatian kita. Memang nggak jaminan arek pondok itu saiki menjadi taat bener itu. Nah gak diawasi betul oleh orang tua dan pengurus itu ya ngono iku. Makanya sekarang ini menjadi sebuah tantangan ya di era yang namanya era digital ataupun era disrupsi. Ini memang pendidikan Islam mendapatkan tantangan yang cukup berat termasuk di pondok pesantren gitu. Wa in kana kabiran qultu hadza qad abadallaha qabli. Nah, kalau kita kemudian melihat kepada orang yang lebih besar, katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa dia telah beribadah sebelum aku beribadah. Sehingga apa? Dia amalnya jelas lebih banyak daripada saya. Gitu. Dan andai kan orang yang lebih tua iku wa in kana aliman qul hadza a'ta ma lam wablug wa nala ma lam anal wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi ilmihi. Dan kalau orangnya itu adalah orang yang alim, Masya Allah, dia ternyata sudah sampai ilmunya sementara saya belum sampai ilmunya. Dia sudah sampai memperoleh kebaikan yang dia lakukan sementara aku belum bisa dengan apa yang saya miliki. Mereka sudah tahu banyak, sementara aku tidak tahu apa-apa. Mereka beramal dengan ilmunya, sementara aku amal dengan kebodohan saya. Itu katanya Syekh Abdul Qadir Jalani. Ini wali sing ngomong loh ya. Niki wali setingkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, sampean jadi Abdul Qadir dodol cilok wis kemenyek rumangsa kakean ibadah wis parah itu ya. Nuwun sewu sing jenenge Abdul Qadir nek ketepak dodol cilok ya. Itu ya. Wa in kana jahilan qultu qad hada aswa bi jahli wa ana asaituhu bi ilmin wala adri bima yahtamuli au bima yahtumlah. Sementara itu keandekan yang kita temui adalah orang yang lebih tua dan dia ternyata bodoh, maka kita akan mengatakan dia berbuat maksiat karena kebodohannya. Sementara aku berbuat maksiat tahu bahwa ini adalah sesuatu yang dosa yang mestinya harus ditinggalkan. Saya tidak tahu kapan saya akan mengakhiri hidup ini dan kapan Allah akan mengakhiri hidup saya. Kan gitu. Andaikan yang kita temui orang yang lebih tua itu wa in kana kafir adalah orang yang kafir, qultu la adri asa ayu salima fa yutammu lahu bi khairil amal. Saya juga tidak tahu
Bisa jadi suatu saat orang yang sekarang kafir itu adalah seorang yang nanti pada akhirnya menjadi muslim dan kemudian mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah karena amal baiknya. Loh, ini sementara saya juga nggak tahu apakah akhir hidup saya menjadi seorang mukmin dan kemudian bisa mengakhiri hidup saya dengan amal yang baik. Ini saya juga tidak tahu. Ini ketawaduan yang dimiliki oleh seorang waliullah namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kalau kita membaca tahlil tawasulnya mesti tidak pernah kita lepas. Nah, pelajaran yang berharga semacam ini hendaknya kita tiru, kita ambil. Ya, jadi wong dalam hal beribadah kepada Allah, mari kita lihat bahwa diri saya ini masih jelek, masih kurang, masih ya wong sing kakean dosa timbangane kakean ganjaran. Ngono lho. Nggih. Kemudian yang ketiga, wa kun indan nasi rajulan minan nas. Nah, dadi wong iku sing biasa-biasa ae. Ning ngarepe wong liya iku kudu dadi wong sing biasa-biasa. Kok umpamane panjenengan gadah pangkat ora usah diketokno pangate. Kok umpamane dadi wong sugih ora usah diketokno sugih. Kok umpamane sampean wong ganteng ora usah krasa kegantengen. Kok sampean dadi wong wedok sing ayu ora usah diketokno ayu-ayune akhire kemayu niku mboten penting. Biasa-biasa mawon. Di dalam berinteraksi kita harus menggunakan prinsip egaliter. Ini adalah sesama. Bisa jadi dia yang biasa itu jauh lebih baik amalnya daripada saya. Begitu. Ini satu hal yang memang zaman saiki rada angel gitu. Maka fa inna wa yukrihu ayyara abdahu mutamayyisan min an ghairihi kama fil hadis. Di hadis itu Allah itu tidak suka ada orang membeda-bedakan di dalam pergaulan. Gak gelem kumpul kono, soalnya gak level. Oh, saya ini kan sosialita. Lah kalau mereka itu kan fakirita. Jangan gitu. Sama. Orang itu sama. Toh kita juga berangkat dari bahan yang sama, sama-sama menjijikkan. Ya kan, kita semuanya kan juga dari air mani kita ini kan. Sama kan? Jadi nggak dibedakan dengan itunya. Yang dibedakan hanya ketawanya. Wa kana ba'duhum yad'u bihadza du'a. Makanya sebagian ulama itu ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dungane? Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini shaghira wa fi 'ayuni nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku wong sing sabar. Jadikanlah aku ya Allah wong sing syukur. Jadikanlah aku ya Allah di dalam pandangan diriku bahwa saya adalah orang yang kecil. Dan jadikanlah dalam pandanganku bahwa orang lain itu adalah orang yang besar, orang yang utama, orang yang mempunyai kelebihan, orang yang mempunyai karomah. Begitu. Jadi jangan sebaliknya, kita melihat bahwa diri kita itu lebih besar, lebih baik daripada orang lain. Jangan begitu. Jadi sebaliknya, ketika kita memandang orang lain, kita anggap orang lain itu lebih baik, lebih sempurna, lebih taat, lebih alim, lebih rajin daripada diri kita. Nah, kalau pandangan kita seperti itu, maka insya Allah ini akan menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih alim. Tapi kalau pandangan kita sebaliknya, maka kita akan menjadi orang yang ujub, wong sing membangga-banggakan dirinya. Akhirnya gak ada motivasi untuk menjadi baik. Nah, inilah apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali Karramah Wajhah kepada kita semuanya. Saya rasa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Meskipun itu mungkin ngelakoni ini abot. Abot apa mboten ngeten iki? Abot. Lagi ndonga ngene iki kadang-kadang wedi kate ndongane. Ya Allah, mosok aku ndelok awakku dhewe cilik, aku ora dadi wong sing pengecut. Ngono kan?
Nah, aku ndelok awakku cilik berarti kan saya menjadi orang yang penakut. Berarti rendah diri. Itu kan tidak bagus. Kita kan harus bisa membanggakan apa yang kita miliki. Dalam hal-hal tertentu, monggo. Ketika Anda mau promo lembaga Anda, dagangan Anda, monggo. Soalnya gak ono bakul kecap tuh ngomong nak kecap itu nomor loro, itu monggo gak apa-apa. Tapi soal amal, sampean aja ngomong amal sampean nomor 1. Nah, beda nggih? Beda. Bun, moga direnungkan bersama. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini saghira wa fi 'ayunin nasi kabira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan berkunjung ke rumah korban kebakaran yang kebetulan ini mirisnya satu keluarga penjual bubur yang korban kebakaran karena gas LPG. Pas kena pada api tiba-tiba gitu, kaget terus lari. Enggak, digendong ayah. Digendong sama ayah? Mana ayahmu? Namanya siapa ayahnya? Iwan siapa yo? Karena memang ada teman-teman, ada media, ada Pak Agus, ada pengusaha dan lain sebagainya. Itu titipan ini dari Unisma, tidak sangat banyak tapi moga-moga bermanfaat. Paling tidak ini bisa untuk memulai usaha baru. Dan nanti juga ada tambahan dari teman-teman dari Pak Agus ini, moga-moga ini bermanfaat. Dengan terima kasih. Terima kasih Bu Sadi. Ya, Salim. Yang kita berharap semoga itu bisa bermanfaat dan yang paling penting bantuan ini bisa menumbuhkan semangat yang bersangkutan untuk kembali bangkit, bekerja, bangkit untuk mencari bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang terakhir, kita semua jangan pernah lelah berbuat kebaikan karena kebaikan itu tidak akan pernah lekang oleh zaman. Terima kasih. Allahumma fiq lakum bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.